asal mulanya adanya Desa Sinang Jaya berawal dari Desa Gunung Halu. Kurang lebih tahun 75 ada pemekaran, yaitu Gunung Halu menjadi dua desa, Desa Sinang Jaya, yang kedua menjadi Desa Cibanteng. Desa Sinang Jaya itu ada 34 KRT-an, 8 KRW-an, 24 kampung, 7.119 jiwa laki dan perempuan, umat Kristiani dan umat Muslim. Mayoritas Muslim, kurang lebih sekitar 20% itu umat Kristiani. Dengan tempat peribadatan umat Muslim ada 8 DKM, musola atau langgar ada 34. Kaitan dengan umat Kristiani ada 7 gereja. Jadi gereja yang tertua yaitu Gereja Kerasulan Pusaka yang kebetulan tempatnya di Kampung Rawasela. Permisi. Ya, silakan masuk. Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rama dari Ragam Nusantara, Pak. Ya, saya Rustandi. Sebagai apa, Pak, di sini? Sebagai majelis di Gereja Kerasulan Pusaka. Iya. Pak, jadi tadi itu saya habis dari kantor desa nih, Pak. Ya. Terus katanya gereja ini merupakan gereja tertua di Desa Sindang Jaya. Nah, kan jadi mengundang penasaran saya nih, Pak. Ya. Mungkin boleh diceritakan, Pak, sejarah awal terbentuknya gereja ini gitu. Boleh. Memang benar, Gereja Kerasulan Pusaka ini adalah gereja yang tertua di Desa Sindang Jaya ini. Bahkan perjalanannya menurut catatan sejarah dimulai tahun 1903. Jadi gereja ini cikal bakal dari pelayanan seorang tokoh muslim yang bernama Sadiin, lalu percaya kepada Tuhan dan dibaptis oleh seorang misionaris bernama Frederik Ludwig Anting, keturunan Belanda Jerman, dan dia diangkat sebagai pelayan atau diaken, lalu sebagai imam, dan terakhir menjadi penatua sampai beliau membawa 65 pengikutnya ke daerah ini. Pak, izin untuk berkeliling gereja ini boleh, Pak ya? Silakan. Oke, siap, Pak. Nah, Pak, dari sejarah yang tadi Bapak ceritakan, Pak, tentang gereja ini, ada nggak sih pengaruh dari sejarah gereja ini terhadap kehidupan bermasyarakat di sini? Pengaruh gereja ini terhadap kehidupan bermasyarakat di Desa Sindang Jaya sangat terasa. Gereja ini dari dahulu menjadi tempat pembinaan moral dan spiritual warga desa Sindang Jaya, di mana dari dahulu sampai sekarang kan masyarakat gereja bahu-membahu, gotong royong dengan masyarakat lainnya yang non-Kristen dalam kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti, donor darah, dan kegiatan-kegiatan sosial. Kita sudah mau sampai nih di lokasinya, Sobat Explore. Permisi. Halo, Mbak. selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, aku Rama dari Ragam Nusantara nih, Mbak. Oh. Dengan Mbak siapa? Biasa dipanggil Bu Tirai, Bu Tirai. Ya. Di sini sebagai apa? sebagai pengurus lah di sini. Sebagai pengurus di sini. Ya. Nah,
dari tadi tuh saya lagi keliling Desa Sindang Jaya nih, Bu. Terus katanya di sini tuh ada sekolah tinggi STTP SEMA. Iya, Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian SEMA. Oh, oke Ya. oke. Mungkin boleh ajak saya untuk jalan-jalan ke silakan. sekolah ini ya. Iya, boleh Nah, silakan. di sini tuh boleh diceritakan nggak sejarah awal dari didirikannya sekolah tinggi ini gitu? Iya, sejarah didirikannya Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian ini didirikan pada tahun 2005. 2005. Ya, tanggal Oke. 19 Agustus. Tanggal 19 Agustus. Berarti di 2025 ini sudah berumur 20 tahun ya? Benar sekali. Tahun ini akan 20 tahun. Tahun ini Wah, 20 luar tahun. biasa sekali. Nah, ini sekarang kan kita udah Iya. masuk ruangan nih. Boleh dijelaskan ya ini ruangan apa nih, Bu? Ini biasanya kita pakai ruangan gedung serbaguna lah ya. Gedung serbaguna. Aula Ya, ya di aula sini ya? gitu ya. Kita Oke. di sini akan melaksanakan ibadah. Kemudian melaksanakan kegiatan kebersamaan ya, Oke. misalnya melaksanakan wisuda juga. Oke. Ataupun perkumpulan acara-acara Perkumpulan tertentu acara di begitu. sini ya berarti ya, Mas. Mungkin kita sedikit Oke. berkeliling, Bu. Boleh. Saya penasaran Oke, ini dengan silakan. sekolah tinggi STTP ini sebetulnya Iya. karena sangat jarang sekali nih, Bu. Iya. Di kampung atau di pedesaan itu Iya. ada sekolah tinggi. Ini didirikan melalui kerjasama pada awalnya. Kerjasama. Salah seorang pendeta dari Korea Selatan atas nama Kim Boy-hyun. Kim Boy-hyun. Ya, bekerjasama dengan salah satu sinode gereja di Indonesia ini namanya Gereja Kristen Ekumene di Indonesia Oke. atau GKO. Gitu. GKO ya. Ya. Oke, jadi atas bentuk kerjasama ya kerjasama. Indonesia dengan Korea Selatan. Korea Selatan benar. Wah, luar biasa. Sobat Explore, setelah kita ngunjungin sekolah ini, kita bakalan lagi berkunjung ke lokasi baru. Bahkan warga di sini pun katanya banyak yang belum tahu. Penasaran? Tetap di Ragam Nusantara. Sobat Explore, selanjutnya kita bakal main ke sanggar seni yang ada di desa ini nih. Karena lokasinya yang berdekatan dengan STTP SEMA, jadi gak butuh waktu yang lama buat sampainya. Meskipun cuaca di sore hari ini mendung dan sedikit hujan, tapi nggak akan mengurangi rasa penasaran aku. Punten. Pak, mangga. Ya tamu. Damang, Pak. Saya. Saya penasaran, ini tuh berdiri dari tahun berapa nih, Pak? Atau sejarahnya boleh diceritain gitu? Kayak gimana? Sanggar ini berdiri dari tahun 2003. Pendirinya itu Bapak Edi Subagio. Beliau di Cimahi, Bro. Oh, aslinya Cimahi. Iya. Bukan orang sini aslinya. Bukan, karena kami ini cabang Oke. Cilanjang. Kami berpusat di Bandung. Kami di sini udah 3 periode. Pertama itu kepemimpinan pengurusnya itu Bapak Mintaria. Yang kedua Edi Sumantri, saya yang ketiga. Kami itu melihat banyak potensi-potensi anak-anak Sunda itu, gitu kan di sini. Sanggar Mekar Asih memberikan wadah. Memfasilitasi lah. Iya, mewadahi. Untuk lingkungan Desa Sindang Jaya ini. Boleh, Pak, mungkin saya coba alat-alat musik yang ada di sini? Boleh. Siap, atuh. Boleh ajarin saya cara mainin apa tadi nama alat musiknya? Sarong. Oke, saron. Iya. Oke, siap. Apa dulu yang perlu saya lakuin? Ambil ininya. Pasti. Panakola. Panakola lah Iya, ya. panakola heula. Nah, kumaha? Kita belajar catrik aja ya. Catrik. Iya, catrik. Itu catrik itu 2 sama 5. 2. Nah, ini 2 ya. Oke. Nah, ini 5. Ini 5. Nah, jadi mukulnya 5 dulu, baru 2, baru ke 5 lagi. Ulang. Teng, teng. Nah, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1, 2. Nah. Oh, itu catrik. Ya, itu catrik. Oke, siap. Jadi berarti tujuan dari
dibentuknya ya atau lahirnya si sanggar ini tuh apa sih Pak? Kita kan latar belakang melihat nih budaya Sunda itu hampir punah lah gitu ya. Hadirlah sanggar di sini untuk menjangkau terutama untuk anak-anak ya. Oke, siap. Karena dilihat dari kacamata kita nih sebagai seniman Sunda, anak-anak tuh udah mulai lupa, malah nggak tahu. Iya sih, Pak. Ya. Iya, iya. Nah, disitulah sanggar hadir untuk menjangkau anak-anak supaya bisa mengenal lagi seni dan budaya Sunda. Mempertahankan karena dari awal niat kita nih. Oke. Nah, niat kita nih untuk tetap bisa melestarikan budaya Sunda. Emang kita jatuh bangun. Jatuh bangun. Jatuh pasti, bangun. pasti. Ya harapan untuk sanggar ya bisa lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, bisa punya tempat lebih Lebih luas. Amin. dan bisa menjangkau seluruh anak-anak yang berada di Desa Sindang Jawa Jaya. Barat. Jawa ya? Barat. Jawa Barat betul. yang lebih luas. Jauh Ya. lebih Atau luas bahkan lagi mungkin ya. Indonesia memperkenalkan Nah, keluar gitu ya. kan. Memperkenalkan keluar dan ya bisa pemerintah juga bisa melihat keberadaan sanggar ini. Iya, amin. Dan saya sangat berharap semoga itu dikabulkan. Amin, amin. Iya. Betul sekali. Pak, ini saya mau pamit sepertinya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga Mekar Asih selalu jaya. Ya, seperti Sindang Jaya. Aduh, iya, silakan. Siap, aduh Bapak, terima kasih banyak ya sekali lagi Pak. Sama-sama. Aduh. Ini anak-anak sampai jam berapa Pak latihan Pak? Masih lanjut ini? Dah, lanjut anak-anak mah. Masih lanjut? Iya. Malam dong ya? Heeh. Iya, nggak apa-apa kalau Biasa kejar job. kejar job. Kalau semangatnya masih muda mah sikat terus. Iya. Mari Pak kalau begitu. Oh iya, kira-kira Bapak punya rekomendasi nggak ada tempat lain di sini gitu? Ada. Ada. Akang udah ke dermaga belum? Wah, ada dermaga di sini? Ada. Atuh boleh Pak. Lokasinya di ujung desa ini. Di ujung desa. Iya. Jadi dari sini saya tinggal ke sana aja ya? Iya. Tinggal ke Akang kanan. tinggal langsung aja ke sana. Langsung aja ke sana. Iya. Nanti kalau bingung tanya-tanya View-nya. ke sana. View-nya oke ya? Oke. Bagus. Bagus. Siap kalau begitu. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mari Pak. Ya, hati-hati. Halo Sobat Explore, hari ini kita udah sampai di destinasi terakhir di Desa Sindang Jaya, yaitu di Dermaga 2 Pos Pengawasan Calincing. Penasaran? Ayo ikuti aku.
Sobat Explore, sekarang aku lagi ada di tengah danau nih. Sebentar lagi kita bakalan sampai di tempat yang tadi udah direkomendasiin sama si Akang. Mau kemana? Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Nusantara, jelajah Sindang Jaya! Sobat Explore, aku udah sampai di tempat yang menjadi rekomendasi di sini. Rumah makan apung ini telah berdiri sejak tahun 2016. Dulunya, tempat ini bernama Tirta Mulya. Namun karena kepemilikannya berganti, berubah nama menjadi Rumah Makan Apung Mulyasari. Rumah makan apung ini juga merupakan salah satu rumah makan apung yang memiliki ukuran yang lumayan besar dan cukup luas. Punten. Teh, saya mau pesan. Ini menunya, A. Nah, ini menarik kayaknya teh. Gurame bakar sama nasi liwet. Terus minumnya es kelapa. Es kelapanya kosong, A. Ada juga es teh sama es jeruk. Padahal saya lagi pengen es kelapa teh. Tapi nggak apa-apa deh, es jeruk aja ya. Boleh. Rumah makan terapung ini memiliki fasilitas seperti musola, tempat wudhu, kamar mandi, dan wastafel. Di sini kita bebas pilih mau makan di meja atau lesehan. Dan yang bikin asik itu, ada kolam pemancingan dan terapi ikan yang udah disediain secara gratis buat orang yang pesen makan di sini. Ini dia kolam pemancingannya, cukup luas dan banyak ikannya. Untuk terapi ikannya sendiri, memang gak terlalu besar, tapi bikin siapapun yang datang ke sini dijamin betah dan nyaman karena bisa ngerasain sensasi terapi ikan di tengah danau. Sobat Explore, ini sih hidden gem banget nih di Cianjur. Gak expect banget sumpah, ada tempat kayak gini di ujung desa. Ikan-ikan yang ada di sini diambil langsung dari danau atau tambak ikan yang dibuat. Jadi, untuk ikannya sudah pasti fresh dan lezat. Proses masaknya diawali dengan menimbang ukuran ikannya, kemudian langsung dipotong dan dibersihkan. Lalu ikan digoreng atau dibakar, dengan ditambahkan bumbu dan rempah yang akan menambah cita rasa dari hidangannya. Sobat Explore, makanannya udah dateng. Ayo, kita lihat. Sini teh. Wah, ini dia. Dengan harga 180.000, kita bisa mendapatkan satu paket ikan gurame bakar plus nasi liwet yang bisa dimakan untuk 2-3 orang. Lengkap dengan 2 jenis sambal, beserta lalapan dan teh tawar panas. Ditambah suasana yang sejuk dan syahdu, serta pemandangan yang memanjakan mata. Kita langsung ambil nasinya. Ini masih satu ya, aku suka banget. Nah, kita langsung aja tuangin buat si kecapnya, lalap-lalapannya. Kita langsung aja ya. Si dagingnya lembut nih, smoky banget. Asinnya cukup, gurih juga, bumbunya menyerap. Pokoknya the best. Oh, Sobat Explore, di sini kita bisa lihat nih perahu yang lagi lewat. Pak, balik ke mana Pak? Oke, siap. Wah, Sobat Explore, udah kenyang banget nih dari tadi. Aku ngabisin ini sendirian. Sekarang tinggal nikmatin pemandangan yang ada di belakang saya. Dengan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakatnya, menjadikannya memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Adanya perbedaan dan toleransi yang terjalin, membuat desa ini juga pernah mendapatkan penghargaan Paralegal Justice. Penghargaan yang menjadi bukti bahwa masyarakat beserta pemerintah desa berhasil memperlihatkan kepatuhan hukum dan penyelesaian masalah yang terjadi, serta kerukunan umat beragama yang bisa menjadi contoh bagi semua. Potensi unggulan di desa ini pun sudah kita kunjungi dengan beragam sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang dapat digali dan terus dikembangkan. Sejarah yang ada di desa ini melahirkan budaya yang dipegang kuat dan dilestarikan oleh seluruh warga Desa Sindang Jaya.